Ternyata pendapatannya wow, sangat fantastis. Bisa dilihat di sini. Pendapatannya mendapat 46.500.000. Wah, kalau udah kayak gini hijau semua matanya. Halo Grass Team, ketemu lagi dengan saya David. Udah lama dari podcast yang terakhir kita update lagi. Nah, hari ini di podcast kali ini kita mau bahas yang seru karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin kenapa kita agak kemarin itu jarang bikin podcast sebetulnya karena kita juga menyaring beberapa pertanyaan nih dari para mitra ataupun juga calon-calon mitra kita yang memberikan pertanyaan, dan setelah kita lihat ternyata pertanyaan yang masuknya itu ada satu kesamaan. Nah, apa yang akan kita bahas selanjutnya di video kali ini akan kita kupas tuntas, sangat singkat, padat, tapi juga mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para calon mitra dan juga para mitra Grass sekalian. Oke, check it out terus video kali ini dan mari kita saksikan. Oke, Grass Team, kita sudah sajikan dan kita bisa lihat di layar di sini. Judulnya adalah studi kelayakan usaha cuci kendaraan. Apa sih namanya studi kelayakan itu? Jadi studi kelayakan itu adalah suatu analisa usaha pada saat suatu analisa yang akan Anda lakukan. Apakah kegiatan yang akan Grass Team lakukan atau apapun itu yang akan dilakukan ini betul-betul layak dilaksanakan ataukah tidak. Secara singkatnya seperti itu. Mungkin ada literasi atau pengertian yang lain tentang studi kelayakan, tapi kami mencoba di sini memaparkan dengan sederhana agar dapat mudah difahami apa maksudnya studi kelayakan usaha cuci kendaraan. Jadi di dalam studi usaha kelayakan cuci kendaraan di sini akan dirumuskan atau akan di breakdown atau akan dirincikan apa saja sih sebetulnya kebutuhan biaya-biaya yang diperlukan untuk memulai usaha cuci kendaraan. Jadi sebelum menjalankan suatu usaha, ada lebih baiknya semua para calon mitra Grass ataupun juga para pemirsa yang sedang lihat video ini itu melakukan dulu studi kelayakan. Bener nggak sih saya layak? Jadi bukan hanya sekedar oke, optimis bagus, tapi yang perlu lebih diperhatikan lagi secara realistisnya. Bener nggak sih usaha yang saya mau jalanin ini tuh layak untuk dijalankan ataukah tidak? Karena mungkin di latar belakangnya saya udah punya tempat yang bagus gitu kan, marketnya pasti laku, tapi akan lebih bagus lagi dan lebih matang lagi apabila kita lengkapi dengan studi kelayakan. Oke. Nah, langsung aja saya nggak mau lama-lama coba membahas mengenai studi kelayakan untuk usaha cuci kendaraan apabila bermitra dengan Grass. Ini bisa diaplikasikan di studi kelayakan apapun itu yang akan kalian kerjakan, usaha mau goreng tempe atau apapun itu, oke? Nah, sekarang kita lihat di sini kita bagi di ada item A dan item kebutuhan atau di modal awal yang perlu disiapkan itu apa saja. Kita bisa lihat seperti di sini nomor 1 adalah paket mitra usaha Grass. Jika para mitra atau pemirsa yang ada di sini atau calon mitra yang ada di sini ingin bermitra dengan kami, kita menyediakan paket mitra. Paket mitra kami memang berubah-ubah setiap bulannya. Kita menyediakan dari yang paling murah 8.500.000 sampai dengan yang paling termahal itu 25 juta. Nah, yang disajikan di sini yaitu adalah paket mitra usaha Grass 10 juta. Jadi, modal yang harus disiapkan oleh para mitra usaha, calon mitra usaha dan para pemirsa untuk bermitra dengan kami yaitu paket mitra usaha Grass yang biayanya di 10 juta. Kemudian item berikutnya adalah biaya pembangunan. Pembangunan ini termasuk dengan persiapan lahan, terus kemudian membangun saluran air, terus dan yang lain-lain seperti misalkan bangun atapnya dan yang lain itu kita buat di sini estimasinya 15 juta. Untuk pembangunan di sini semuanya item-item yang ada di sini sesuai menyesuaikan dengan kebutuhan para mitra atau para calon atau para pemirsa yang mau menjalankan usahanya. Misalkan ini pasti angkanya 15 juta akan berubah apabila tanah yang dimilikinya atau yang mau direnovasinya akan lebih besar atau segala macam. Tapi kita di sini membuat satu perhitungan dengan yang simpel saja, yaitu misalkan modalnya perlu 15 juta. Kemudian selanjutnya ada sewa tempat per tahun di biaya misalkan anggaran 20 juta. Dan kebutuhan berikutnya ada toren 1000 liter, di situ misalkan katakan 2 juta rupiah, mesin pompa air tanah di 2.500.000 dan high pressure washer machine yang tidak kalah penting untuk kebutuhan usaha, menopang kebutuhan usaha itu di 15 juta. Jadi total untuk yang di item A ini jika kita jumlahkan itu membutuhkan biaya kurang lebih 64.500.000 rupiah.
waduh gede juga ya. Mungkin banyak yang memikirkan seperti itu, 64 juta di awal saya harus menyiapkan gitu kan, 64 juta ternyata cukup lumayan besar juga. Kembali lagi ke penjelasan saya yang tadi di awal, apabila ada beberapa item di sini yang sudah dimiliki oleh para mitra atau para calon mitra ataupun juga para pemirsa, misalkan katakan, oh saya sudah punya mesin pompa air tanah jadi nggak usah beli lagi. Terus saya sudah punya toren air 1000 liter jadi nggak usah beli lagi. Dan kemudian misalkan, oh saya ternyata tempat saya itu bukan nyewa, jadi milik sendiri, jadi nggak perlu nyewa, jadi biaya-biaya ini akan menghilang. Dan yang paling penting yaitu adalah biaya paket mitra usaha GRAS, pembangunan, terus kemudian high pressure washer yang penting. Oke, selanjutnya di poin B di sini ada biaya operasional per bulan. Maksudnya apa? Maksudnya jadi setelah nanti para mitra GRAS atau calon mitra GRAS menyiapkan tadi biaya modal awal usaha di depan, sudah siap semua pembangunan dan segala macam instalasinya, kalian harus juga mempersiapkan lagi biaya modal usaha untuk operasionalnya. Apa saja yang ada di dalam tersebut, yaitu listrik, terus kemudian gaji tukang cuci dan gaji kasir, 3 poin tersebut. Nah, di sini selain daripada item yang ada di sini, bisa jadi ada penambahan. Contohnya ada biaya-biaya misalkan kalau misalkan menggunakan air tanah dan itu harus bayar, berarti harus ada izin usaha menggunakan air tanah dan harus bayar sesuai dengan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terus kemudian biaya PAM, biaya air, misalkan para mitra kita atau calon mitra itu menggunakan airnya air PAM, juga itu berarti harus ada biaya air PAM. Selanjutnya lagi, jika misalkan ada penambahan nih filter air gitu kan, untuk bikin air mineral airnya yang ada dalam kandungan air bakunya itu lebih bagus lagi, tidak menyisakan mineral atau tidak bikin bau dan segala macam, itu juga akan biaya penambahan lagi. Sekarang yang disajikan di sini oleh kami, disiapkan di sini tidak termasuk dengan biaya-biaya tersebut, yaitu komponennya seperti ini. Nah, untuk biaya listrik bisa dilihat di sini nominalnya 1 juta. Biaya listrik ini harus diperhatikan juga oleh para mitra atau calon mitra. Di sini biaya listrik sebaiknya dipisahkan antara listrik penggunaan di tempat cuci dengan listrik yang digunakan secara umum, secara general. Maksudnya gimana? Saya punya tempat usaha cuci, 1 meteran saya kapasitasnya misalkan 3 fase 5.500 watt ke atas. Tapi itu semua digunakan untuk termasuk dengan pompa air, terus juga termasuk dengan menggunakan AC, termasuk juga dengan menggunakan untuk mencas handphone, dan juga barang-barang elektronik yang lainnya. Jika seperti itu, berarti para calon mitra harus sebaiknya memisahkan meteran. Jadi ada meteran yang dibuat khusus untuk jalur listrik yang digunakan hanya untuk mesin high pressure washernya saja, dan juga ada yang khusus untuk secara general di keperluan rumah tangga. Maksudnya rumah tangga itu yang ada di dalam tempat usahanya. Nah, lebih baiknya memang instalasi itu dipisahkan, karena biar kita bisa mengetahui berapa sih sebetulnya biaya listrik yang digunakan untuk mencuci satu motor atau biaya listrik yang digunakan untuk mencuci satu mobil. Sebetulnya kami sudah membuat satu video di YouTube channel kami, ada ulasan tentang perhitungan berapa sih sebetulnya pemakaian listrik untuk mencuci satu motor Honda Vario. Waktu itu kita melihat kurang lebih tidak mencapai 1 kWh. Kurang lebih kalau nggak salah, saya lupa, nanti bisa dilihat lagi oleh para GRAS Team, itu 0,46 atau 0,5 kilowatt kalau nggak salah. Jadi tidak full 1 kilowatt, karena biaya 1 kilowatt itu kan kalau nggak salah untuk yang industri 1.400 sekian. Jadi kalau misalkan cuci motornya hanya membutuhkan 0,4 sampai 0,5 lah katakan, berarti hanya membutuhkan listrik kurang lebih di 600 sampai dengan 700 rupiah satu motor. Jadi itu sudah bisa ketahuan tuh listriknya, biaya listriknya itu berapa, bisa ketahuan, bisa kelihatan. Jadi saran saya seperti itu. Akan lebih baik jika GRAS Team memisahkan antara listrik yang digunakan untuk kebutuhan pencucian dan listrik yang digunakan untuk secara general atau secara umum. Seperti misalkan ada TV, ada AC, ada yang lain-lain, itu dipisahkan lebih baiknya. Nah, biaya listrik ini akan mempengaruhi total pengeluaran secara keseluruhan, itu sudah pasti. Kemudian di sini ada gaji kang cuci, kami berikan di sini estimasi gajinya itu di sekitar 2 juta, dan kemudian ada gaji kasir, kami juga sesuaikan di sini dengan gajinya 2,5 juta. Dan tentu saja kami berharap untuk para gaji kang cuci dan gaji kasir ini bisa
lebih layak lagi atau bisa mungkin setara dengan UMR. Pasti akan banyak kontroversi atau pasti akan banyak pro dan kontra apabila misalkan wah kok gaji tukang cuci gajinya sama-sama UMR gitu kan, pasti akan ada seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengupayakan pada saat kita ingin menjalankan usaha, kita bisa mensejahterakan para karyawan atau para mereka yang bekerja dengan kami atau bekerja dengan kita semua. Nah, di sini jika kita tidak bisa memenuhi sampai dengan ketentuan UMR gitu kan, karena kita tergolong misalkan usahanya usaha kecil dan segala macam, itu bisa saja nanti diperhitungkan angka nominal yang menurut para calon mitra GRAS itu wajar dan dianggap bahwa sepertinya ini layak dengan mempertimbangkan segala biaya pengeluaran yang saat ini akhir-akhir ini mengalami peningkatan gitu ya. Nah, selanjutnya di poin nomor 4. Nah, di sini ada biaya modal awal per bulan. Jadi, maksudnya apa? Setelah kita ketahui biaya modal awal yang pertama itu di 64 juta di sini, kemudian kita mencoba merincikan lagi apabila ini dibagi selama 1 tahun, yaitu sama dengan 12 bulan, berapa sih biaya yang diperlukannya? Ternyata biaya modal awal setelah kita bagi lagi dengan semua yang ada di sana, itu memerlukan biaya modal awalnya 5.375.000. Ini adalah biaya. Jadi semua yang termasuk dalam biaya operasional di sini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha pada saat menjalankan usahanya. Sehingga jadi di sini biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon mitra dan pemirsa atau GRAS Team setiap bulannya yaitu 12.875.000 setelah dihitungkan semua kebutuhannya setiap bulannya. Nah, lanjut total biaya yang dikeluarkan. Jadi kita bisa lihat di sini total biaya yang dikeluarkan setelah menghitung biaya modal awal dan biaya operasional bulanan, totalnya adalah 64.500.000 plus dengan operasional bulanan 7.500.000. Kenapa kok jadi 7.500.000? Karena yang di sini itu sudah termasuk dengan biaya yang 64 juta dibagi 12 bulan. Gitu ya ngitungnya ya. Nah, sedangkan di sini yaitu kita menghitung yang tidak termasuk biaya modal awal karena sudah termasuk di sini. Kalau kita tambahkan lagi nanti jadi double cost. Jadi biayanya nambah di sini. Oke. Nah, kalau begitu berarti berapa nih seharusnya saya mendapatkan keuntungan atau pendapatan dalam 1 hari apabila saya ingin memulai usaha cuci motor. Kita lihat ke bagian bawah di sini. Oke. Inilah estimasi. Nah, kita lihat ya. Di sini ada estimasi pendapatan usaha cuci per hari dalam kurung minimum. Jadi, perhitungan di sini adalah perhitungan biaya yang kita masukkan jasanya atau pendapatannya dalam 1 hari itu minimum. Oke, di sini ada keterangan yaitu jenis kendaraan yang dicuci per hari. Ini adalah harga layanan jasa yang minimum. Maaf potong ya. Terus kemudian di sini ada biaya harga layanan jasanya. Kita bagi kalau dengan GRAS Indonesia, apabila bermitra dengan GRAS Indonesia, kita membagi ada 3 kategori jenis motor, yaitu motor kecil yang harganya di 17.000, kemudian motor sedang yang harganya di 20.000, dan terakhir ada motor besar yang harganya di 25.000. Kok mahal sih? Sebetulnya bukan mahal. Jadi sebetulnya ini adalah biaya yang kami perhitungkan dengan sebaik mungkin agar para mitra kami usahanya bisa maju dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua pengguna kendaraan atau pemilik kendaraan. Kami percaya dengan penetapan harga minimum dari kami yang kami rekomendasikan kepada mitra juga memberikan rasa tanggung jawab para mitra untuk memberikan layanan jasa yang baik. Memang akhir-akhir ini juga banyak sekali di sana di luar sana memberikan masukan kepada kami langsung kepada GRAS Indonesia dari hasil pencucian para mitra kami di seluruh Indonesia. Kami tidak menutupi juga adanya kekurangan para mitra kami di lapangan yang mungkin tidak menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah kami berikan atau kami anjurkan seharusnya menggunakannya seperti apa. Nah, itu pun juga yang menjadi bahan evaluasi terus oleh GRAS Indonesia agar bisa meningkatkan layanan kualitas oleh para mitra, semua mitra kami di seluruh Indonesia.
Dan kami menyarankan juga apabila ada dirasa misalkan hasil cucinya kurang baik atau hasil cucinya kurang bersih, bisa langsung diberikan masukan kepada mitra yang bersangkutan dengan santun dan sopan. Dan para mitra kami pun juga sudah kami sampaikan bahwa mereka harus siap menerima masukan dan harus siap menerima untuk bisa dikoreksi. Tetapi tentu saja ada koridor-koridor cara penyampaiannya yang baik dan sopan sesuai dengan tata caranya yang baik di daerahnya masing-masing. Oke, kembali lagi ke sini. Di sini kita hitungkan misalkan dalam satu hari para mitra itu mencuci misalkan motor kecilnya cuma 10, terus kemudian motor sedangnya cuma 10 dan motor besarnya juga cuma 10. Berarti total dalam satu hari adalah 30 motor yang dapat dicuci oleh di tempat usahanya para mitra. Nah, kemudian kita hitung masing-masing. Dari sini kita hitungkan dikali 17.000 kali 10, 170.000, 20.000 kali 10, 200.000, dan 25.000 kali 10, 250.000. Pendapatan per hari yaitu 620.000. Tolong diingat di sini ya, 17.000 ini sudah termasuk biaya layanan dan juga termasuk modal penggunaan sampo, listrik, dan air. Jadi para calon mitra GRAS jangan menganggap 17.000 ini adalah untung bersih, karena khawatirnya nanti setelah dianggap untung bersih, wah sehari saya dapat 620.000, wah berarti ini saya untung nih. Nggak taunya lupa harus bayar listrik, kemudian nanti juga ada biaya untuk membeli sampo atau produk yang lainnya dan modal-modal usaha yang lainnya. Itu juga harus dipikirkan. Nah, angka 17.000, 20.000, dan 25.000 di sini adalah pendapatan kotor. Dengan kata lain yaitu adalah pendapatan kotor per hari. Terus kemudian kita kalikan, misalkan 25 hari kerja, jadi saya bisa dapat berapa nih keuntungan kalau misalkan saya dikalikan 25 hari kerja. Misalkan contohnya di tempatnya para Grasstream nanti atau calon mitra nanti pada saat buka pengen 25 hari kerja, tinggal dikalikan saja 620.000 dikali 25 hari kerja. Pendapatannya 15.500.000. Wow, gede juga kalau gitu, satu bulan 15.500.000. Tunggu. Memang terlihat sangat besar, tapi kembali lagi, ini kita hitungkan minimum. Jadi dengan catatan apabila satu hari rata-rata yang dicuci adalah 30 motor, kemudian dikalikan itu 25 hari kerja, maka akan mendapat 15.500.000. Mungkin nggak ini bisa lebih kecil lagi dari perhitungan ini? Sangat mungkin. Jadi rata-rata perhitungan itu seperti apa sih? Kalau misalkan hari ini di tempat bapaknya atau di tempat para calon mitranya itu ada yang mencuci 30 atau 45 motor, katakan 45 motor. Besoknya ternyata nggak sampai 45 motor, hanya misalkan 25 motor. Artinya kan kalau ditambahkan kurang lebih sama ya, 30 motor. Jadi seperti itu. Jadi secara akumulatif nanti akan dihitungkan kalau misalkan ternyata rata-ratanya per harinya mendapat 30 motor dikali 25 hari kerja bisa mendapat minimal 15.500.000. Tapi bagaimana kalau misalkan angka itu dalam satu hari, misalkan Sabtu Minggu nih, tempat calon mitra GRAS-nya juga bagus, tempatnya, lokasinya bagus, rame trafiknya dan segala macam, apakah ini akan menambah? Ya, tentu saja. Makanya di dalam persyaratan mitra kemitraan GRAS Indonesia, kami memberikan pertanyaan dan beberapa ketentuan untuk tempat lokasi usahanya itu apakah sudah dianalisa oleh diri sendiri. Kami memberikan beberapa pertanyaan dalam syarat dan ketentuan kami di website pendaftaran kami itu dengan menanyakan berapa banyak motor yang melalui di tempat para mitra usaha GRAS. Itu harus diketahui. Terus kemudian berapa banyak kendaraan roda 2 atau roda 4 yang lalu lalang dalam 1 menit. Terus kemudian berapa rata-rata kecepatan kendaraan yang melalui lintasan itu. Itu sangat penting sekali karena logikanya pada saat kendaraan melesat dengan kecepatan 40 km per jam di jalan tersebut, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kanan dan kiri. Nah, sedangkan kami memberikan satu di situ ketentuan, yaitu harus bisa mengetahui berapa kecepatan rata-rata kendaraan yang melalui lewat sana. Apakah 20 km per jam atau di atas itu. Jika ternyata kecepatan kendaraan yang melesat di tempat usaha yang dimiliki oleh mitra GRAS lebih daripada 40 km atau bahkan 40 km lebih di atas, itu pasti kesempatan untuk mereka melihat kanan kiri itu sangat sedikit. Jadi kami sarankan memang mencari lokasi yang dilalui kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun juga motor, namun dengan kecepatan yang 20 sampai dengan 30 km per jam. Itu salah satu barometer atau itu salah satu syaratnya. Tapi
Apakah itu akan menjadi penentu juga? Sebetulnya tidak mutlak, tetapi kebanyakan beberapa para mitra kami yang usahanya baik atau jalan dengan baik, memang kecepatan rata-rata kendaraan di tempat mereka itu adalah di 20 km per jam, 20 sampai dengan 30 km per jam. Jadi itu salah satu syarat yang harus diketahui dulu oleh para calon mitra. Jangan sampai, wah tempat saya rame nih, motor cepet banyak kok di sini motornya. Iya, tapi kecepatannya kalau misalkan di atas 40 km per jam, mungkin nggak kira-kira gitu mereka berkesempatan untuk lihat ke kiri, oh di sini ada nih. Dan biasanya orang yang dengan kecepatan di atas 40 km per jam itu mereka sudah mempunyai tujuan akhir yang ingin ditujunya. Tapi kalau misalkan di 20 km sampai dengan 30 km, mereka masih mungkin lagi cari-cari nih makanan atau apa dan adanya tempat pencucian di situ akan menambah juga informasi buat para calon pemilik kendaraan untuk mencuci di tempat para mitra. Seperti itu ya. Jadi yang menjadi sangat penting di sini adalah lokasi. Jadi selain lokasi juga kecepatan kendaraan, dan yang terakhir yang tidak kalah penting nih kami ungkap rahasianya, yaitu adalah ada atau tidaknya angkutan kendaraan umum yang melalui jalan tersebut. Apabila ada, terus kemudian apakah angkutan umum tersebut beroperasional selama secara full 24 jam atau hanya jam-jam tertentu saja. Karena cenderungnya kita tahu semua, apabila ternyata di satu daerah itu tidak dilalui oleh kendaraan angkutan umum, maka pasti cenderung di sana pemilik kendaraannya banyak, atau semua yang tinggal di area tersebut pasti memiliki kendaraan bermotor. Minimal motor, ya yang bagusnya lebih adalah kendaraan roda 4 gitu, jadi mobil. Nah itu juga tidak kalah penting. Jadi semua faktor itu harus dianalisa dan dilakukan dulu riset kecil-kecilan oleh para calon mitra, sehingga pada saat penentuan mau buka usaha nggak meleset jadi perhitungannya. Oke. Nah kita sekarang mau coba dong kalau misalkan kita rubah angkanya yang di sini jadi misalkan 30, atau misalkan ya 30, kita coba 30, dan ini juga 30, dan yang di bawah juga 30. Ternyata pendapatannya wow, sangat fantastis. Bisa dilihat di sini pendapatannya mendapat 46.500.000. Wah, kalau udah kayak gini hijau semua matanya. Ya, cuman kembali lagi ya, balik lagi, semua harus memang dirata-ratakan kira-kira perhitungan minimumnya. Jadi jangan hitung, wah 30 nih saya yakin semuanya pasti dapat 30. Tapi kan kalau ngitung usaha itu kan pasti kita ngitungnya yang paling minimum berapa sih kita dapat dalam satu hari gitu kan. Yang paling rendahnya itu kita berapa sih dapatnya gitu. Pas lagi sepi-sepinya berapa sih kita dapatnya. Dan yang terakhir yang tidak kita bisa hitung yaitu adalah faktor X, yaitu faktor cuaca. Faktor cuaca sangat tidak bisa kita prediksi. Faktor cuaca itu sangat tidak bisa kita atur. Jadi kita hanya bisa mengikuti apa yang diberikan dari alam. Nah sekarang kita hitung di bagian BEP. BEP itu gimana sih cara ngitungnya? BEP itu apa sih? Mungkin ada yang masih belum mengerti atau paham. BEP itu singkatan break even point dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesianya adalah titik impas. Titik impas usaha, titik impas dari modal yang Anda keluarkan itu kapan sih sebetulnya saya bisa mendapatkan keuntungan selanjutnya. Contohnya misalkan tadi kan modal di atas ini kita lihat ya, modal kebutuhan awalnya di 64.500.000. Terus kemudian apabila para mitra pemirsa dan calon mitra Gras di sana mendapatkan keuntungan yang konsisten setiap bulannya di 15.500.000 dan pengeluaran yang konsisten setiap bulannya di 12.875.000, maka Anda mendapatkan laba bersih 2.625.000. Nah, kalau ngitung titik impasnya gimana? Saya masih nggak ngerti nih. Nah, cara ngitungnya adalah tadi modal yang awal di depan di atas ini kan 64.500.000. 64.500.000 ini kita hitung sebentar. 64.500.000 ini, nah jadi perhitungannya adalah 64.500.000 ini dibagi 12.875.000, maka mendapatkan inilah hasilnya. Apa maksudnya 5.009? 5.009 ini adalah dalam satuan bulan. Jadi berapa bulan modal yang sudah saya keluarkan itu akan kembali lagi kepada saya. Apabila dengan kondisi
tadi ya, usahanya mendapatkan konsisten 15.500.000 dan pengeluarannya juga konsisten 12.875.000 dan disiplin dengan pembukuan keuangannya yang rapih dan baik, maka akan impas dalam 5 bulan. Terus ditambah selama 5 bulan tersebut Anda, para mitra dan calon mitra dan pemirsa mendapatkan keuntungan laba bersih per bulannya 2.625.000. Oke, itulah perhitungan mengenai titik impas. Wah, jadi nanti para mitra GRAS atau calon dan juga para calon dan pemirsa bisa mencoba menghitung sendiri studi kelayakannya, kira-kira layak nggak sih ya gitu, saya mau buka usaha itu kira-kira layak nggak sih ya gitu kan, kita mau jalanin usaha ini, pencucian itu kira-kira bakal menguntungkan nggak sih, coba dihitung dengan menggunakan perhitungan yang sederhana seperti ini. Nanti komponen di dalamnya bisa dirubah-rubah, bisa dihitung dengan baik, bisa dicoba juga apa saja yang saya bisa masukkan atau apa saja yang bisa kita kurangi. Contohnya, yuk sekarang kita coba yuk latihan di sini. Misalkan kan kalau di sini bisa nggak sih itu biaya modal awalnya nggak gede 64.500.000, bisa, semuanya bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita akan hilangkan misalkan ya tempat tempat usahanya para calon mitra gas ini adalah sewa tempatnya dia nggak ada biaya sewa tempat, di nolin, nah itu hilang, berarti biayanya juga berkurang. Terus kemudian saya mau pakai high pressure washernya jangan yang 15 juta deh, kira-kira yang ya mungkin di angka di bawah 8 juta atau di bawah 10 juta yang udah serinya semi industrial, kira-kira ada nggak sih gitu. Pasti ada, nanti kita bisa cari, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari para mitra GRAS sendiri juga gitu ya. Di sini jadi totalnya, oh ternyata biaya yang saya perluin cuma 37.500.000. Jadi biaya awal modal awalnya itu cuma 37 juta dibandingkan dengan yang tadi ya, karena kita bisa menghemat, misalkan di sini kita nggak ada biaya sewa tempat, terus kemudian juga kita nggak ada biaya untuk high pressure washer machine. Tapi seyogianya jika mau memulai usaha, semua barang-barang yang mungkin sudah dibeli ini, kayak contoh misalkan ini toren air 1000 liter, ini sudah dibeli sebelumnya. Nah itu kalau tahu nominal biayanya berapa adalah pada saat pembelian itu juga dicatat. Jadi nanti bisa ketahuan nih, oh kemarin saya beli modal ini untuk ini, ternyata yang saya keluarkan kurang lebih butuhnya sekian. Oke. Nah dari sini kita bisa lihat nih perubahannya di bawah, ternyata biaya modal per bulannya cuma perlu 10.625.000 dibandingkan dengan yang tadi ya 12 juta sekian gitu. Jadi bisa kelihatan perbedaannya di sini. Kalau ternyata biaya modal awal yang kita keluarkannya itu juga bisa kita hemat atau kita bisa pangkas, ternyata di sini biayanya juga bisa lebih kita hemat lagi. Dan dengan estimasi misalkan total yang kita dapatkan dalam 1 bulan 15.500.000, berarti break even pointnya pun juga akan berubah. Yang tadinya 5,5 bulan ternyata hanya 3,5 bulan saja. 3,5 bulan saja itu pasti akan balik modal apabila modal yang di atasnya tadi sudah kita minimalisir, optimalkan dulu. Biasanya kebanyakan para calon mitra GRAS yang sudah mendaftar menjadi mitra di awal-awal ini memang mencoba mengoptimalkan atau mengefisiensikan beberapa pengeluaran yang seharusnya tidak perlu itu dieliminasi, dan juga memulai dengan misalkan menggunakan mesin yang tidak terlalu begitu high grade atau grade yang bagus atau seri industrial yang bagus, tapi juga bisa menopang usahanya. Tapi kami sarankan mesin itu adalah juga menjadi salah satu alat pendukung yang sangat penting dalam usaha cuci kendaraan, sehingga apabila misalkan di bulan pertama terus kemudian bulan kedua ternyata usahanya sudah mulai naik, saran kami mulai juga menabung untuk menyisihkan, bisa membeli produk atau mesin yang lebih bagus lagi, kualitasnya lebih bagus lagi, grade-nya. Kalau sampo sudah pasti GRAS Touchless Wash yang sengadal lawan begitu. Jadi ini bisa dilihat pendapatan bersihnya setelah dikurangi dengan biaya operasional per bulan. Apabila misalkan perhitungan 10 berarti pendapatan bersihnya menambah jadi 4,8, yang tadinya cuma 2 juta, tetapi di sini pun juga di sini bisa berubah lagi, BF-nya hanya 3,5 bulan. Seperti itu kira-kira penjelasan untuk cara gimana sih, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, gimana sih cara ngitungnya, gimana sih berapa sih modal yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Kami mencoba menyajikan di sini yang sangat sederhana. Pasti akan berbeda kondisinya masing-masing apabila dalam item-item yang ada di sini
yang ada di sini itu juga berubah. Jika dalam item-item yang ada di sini semuanya ada penambahan, itu akan mempengaruhi ke total biaya yang akan keluar di sini dan juga ke berapa lama BEP itu akan didapatkan. Jadi sekian video kali ini yang menjelaskan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang sama, semuanya hampir tipikal pertanyaan yang sama, jadi kita coba breakdown. Oke. Dan terakhir sebagai penutup, nantikan program-program kemitraan GRAS yang baru dalam waktu dekat, dan juga para mitra, untuk para mitra semua seluruh Indonesia, para mitra GRAS seluruh Indonesia, selalu tetap semangat, dan kami pasti akan dukung semua mitra usaha GRAS untuk lebih maju lagi usahanya dan lebih mempermudah lagi usahanya dan lebih diketahui lagi usahanya oleh seluruh masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Oke, jadi hanya bermitra dengan GRAS yang pelopor sabotage pertama di Indonesia. Salam tanpa sentuh.